Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal nelusurin perjalanan yang bener-bener luar biasa dari kecerdasan buatan modern. Kenapa topik ini lagi panas-panasnya sekarang? Ya karena dalam beberapa bulan terakhir ini aja, landscape teknologi itu udah bergeser drastis banget. Kita udah nggak lagi ngomongin chatbot biasa yang cuma bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Nggak. Kita lagi ada di titik balik bersejarah, di mana AI berevolusi dari model statis jadi agen otonom yang bisa bikin rencana dan eksekusi tugas sendiri di dunia nyata. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang bakal ngerubah total cara kita kerja loh. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bakal mengenal model kecerdasan buatan. Terus yang kedua, kita bahas bahasa mesin, yaitu token dan memori. Ketiga, jendela konteks dan batasannya. Lanjut yang keempat, agen AI yang bertindak secara mandiri. Dan terakhir, ditutup dengan tantangan eksekusi dan masa depannya. Nah, buat pemanasan, coba deh kalian pikirin sejenak. Apa sih sebenarnya yang ngebedain bot biasa yang kaku banget itu sama agen AI yang bener-bener otonom? Simpen dulu ya pertanyaannya. Karena lompatan evolusi di antara keduanya ini bakal jadi kunci buat mahamin masa depan otomatisasi yang bakal kita bedah. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mengenal model kecerdasan buatan. Mari kita refresh sedikit biar kita ada di halaman yang sama. Model AI itu gampangnya adalah program komputer yang dilatih pakai data yang super masif buat ngenalin pola dan bikin prediksi dari data baru. Bayangin aja kayak kita ngajarin anak kecil ngenalin hewan pakai kartu gambar atau flashcard gitu. Lama-lama dia bisa ngenalin kucing atau anjing yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, buat AI enterprise zaman sekarang, kartu gambar ini tuh isinya miliaran halaman teks, gambar, dan kode dari seluruh internet. Dari data raksasa ini, AI ngebangun semacam intuisi matematis, makanya dia bisa ngerangkum atau memprediksi hal-hal yang belum pernah secara eksplisit dia lihat. Sering banget kan dengar istilah AI, machine learning, dan deep learning? Nah, biar nggak ketukar-tukar, kita harus lihat ini sebagai ekosistem yang saling ngunci, bukan istilah yang musuhan. AI itu payung besarnya buat semua perilaku cerdas di mesin. Di bawahnya ada machine learning, yang spesifik pakai metode statistik biar mesin bisa belajar sendiri tanpa harus diprogram aturannya satu-satu secara manual. Terus, yang paling dalam dan paling canggih ada deep learning. Di sini mesin mulai pakai jaringan syaraf tiruan berlapis-lapis, mirip kayak struktur otak kita buat mecahin masalah yang benar-benar kompleks. Biar bisa dipakai, sebuah model AI harus lewatin 4 fase ketat. Tahap pelatihan itu ibaratnya kita ngajarin caranya imbangin sepeda. Nah, di sini nih biaya komputasi yang paling gila-gilaan mahalnya terjadi. Terus pengujian, ini sesi latihan mereka pakai data baru yang belum pernah dilihat. Kalau udah oke, masuk ke deployment. Ini tuh kayak ngelepas roda bantuan sepeda dan ngebawa AI-nya terjun ke aplikasi nyata buat dipakai publik. Terakhir dan yang paling krusial buat standar industri sekarang, evaluasi. Kenapa? Karena AI itu rentan ngalamin penurunan performa seiring berjalannya waktu, apalagi pas mereka ketemu tren data baru. Jadi kita harus terus pantau biar mereka tetap presisi. Nah, ngomongin soal pemrosesan data, kita masuk ke bagian kedua, bahasa mesin, yaitu token dan memori. Kalian tahu nggak, mesin itu nggak baca huruf per huruf kayak otak kita loh. Mereka memecah teks dan membacanya lewat nomor ID khusus yang disebut token. Sebagai gambaran kasar, satu kata dalam bahasa kita itu rata-rata dihitung sekitar 1,5 token. Kenapa nggak dibaca per kata aja sih? Nah, memecah kata jadi token, misalnya mecah kata majemuk jadi suku kata yang lebih pendek, itu trik efisiensi tingkat tinggi. Ini bikin algoritma bisa nebak probabilitas bahasa selanjutnya dengan jauh lebih cepat. Beban memori di server jadi jauh lebih enteng dibandingin kalau mesin dipaksa proses tiap huruf satu-satu. Tapi bagian yang bikin melongo ada di sini. Bahasa yang kalian pakai tuh ngaruh banget ke mahal tidaknya komputasi. Ada riset komprehensif di bulan Oktober 2024 kemarin yang nunjukin ketimpangan luar biasa. Untuk kalimat dengan makna dan panjang karakter yang persis sama, pas diterjemahin ke bahasa Telugu, itu ternyata makan token sampai 7 kali lipat lebih banyak dibanding bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa dengan aksara non-Latin atau struktur kompleks belum terlalu terwakili di data pelatihan awal AI global. Dampaknya di dunia nyata gede banget. Artinya, biaya jalanin AI dan waktu responnya bisa 7 kali lebih boros buat pengguna di wilayah tertentu. Gila kan? Bahas soal kapasitas pemrosesan token tadi ngebawa kita langsung ke bagian ketiga, jendela konteks dan batasannya. Jendela konteks itu ibarat memori kerja jangka pendeknya AI. Intinya, ini adalah batas maksimal jumlah teks dalam hitungan token yang sanggup AI ingat dan analisis serentak di satu waktu. Punya jendela konteks yang gede, itu wajib hukumnya.
Coba bayangin, kalau AI dipaksa baca dokumen yang lewat dari batas memorinya, dia bakal mulai lupa sama instruksi di awal percakapan. Ini dia biang kerok kenapa mesin suka halusinasi atau ngasih jawaban fiktif. Jadi, jendela konteks yang luas mastiin AI tetap fokus dan akurat. Bahkan pas kalian suruh dia ngebedak kontrak hukum ratusan halaman atau ngaudit ribuan baris kode secara utuh. Dan menakjubkannya, cuma dalam kurun 1 atau 2 tahun terakhir ini aja, industri AI udah nyetak lompatan eksponensial soal memori kerja ini. Dulu model lama cuma bisa ingat beberapa paragraf, sekarang, wah melesat jauh. Lama 3.2 saat ini udah sanggup nanganin 128.000 token sekaligus. Cloud 3.5 Enterprise ngedorong batasnya lebih ekstrim lagi sampai 500.000 token. Dan puncaknya saat ini dikuasai Gemini 1.5 Pro dari Google, dengan jendela konteks raksasa menembus angka 2 juta token. Dengan skala memori segede ini, pintu buat pemrosesan data multimedia berjam-jam jadi terbuka lebar. Tapi, tunggu dulu. Memori gede ini datang dengan biaya yang literally mahal banget secara komputasi. Kebutuhan daya server itu nggak naik secara linear, tapi berskala kuadratik. Maksudnya gini, kalau kalian ngelipat gandain jumlah token input jadi 2 kali lipat, si AI bakal nyedot daya komputasi sampai 4 kali lipat lebih gede buat nganalisis hubungan silang antar token itu. Fakta penskalaan kuadratik inilah alasan utama kenapa memproses input dokumen yang kepanjangan itu biayanya luar biasa mahal dan sering bikin respon AI terasa agak lemot buat kita. Oke, sekarang kita melangkah ke puncaknya. Bagian 4, agen AI bertindak secara mandiri. Di titik ini, kita menyaksikan AI berevolusi sepenuhnya. Dari sekedar mesin teks statis jadi entitas yang bisa bikin rencana. Fitur inti dari AI agent ini kompleks banget. Mereka punya kemampuan nalar atau reasoning. Terus ada fungsi acting, di mana mereka bisa nge-trigger proses digital secara langsung. Mereka juga bisa observing, ngamatin arus data, bikin planning strategi buat capai tujuan panjang, collaborating atau kerja bareng software lain, dan bahkan self-improving alias memperbaiki diri dari kesalahan mereka sendiri. Mereka nggak cuma pasif nunggu disuruh loh, mereka bisa ngurai tujuan besar dari kalian jadi tugas-tugas kecil yang siap mereka kerjain secara independen. Kalau kita sandingin ketiganya, evolusinya bakal transparan banget dan ini langsung ngejawab pertanyaan teka-teki kita di awal tadi. Buat biasa, itu otonominya paling rendah. Reaktif banget, cuma jalanin aturan kaku yang udah diprogram. Asisten AI setingkat lebih pintar, bisa ngasih rekomendasi, tapi tetap pasif. Dia baru gerak kalau kita pancing pakai prompt. Nah, agen AI ini ada di kasta tertinggi. Mereka proaktif, independen, dan benar-benar berorientasi sama tujuan akhir. Mereka secara otomatis bisa dikte strategi multilangkah yang rumit buat mencahin masalah tanpa perlu dituntun sama sekali. Kapasitas otonom yang luar biasa ini bisa terjadi karena agent dibangun di atas 4 pilar arsitektur. Pertama, ada foundation model atau LLM. Ini yang jadi otak utamanya. Kedua, persona, yang ngasih batasan peran atau karakter ke agent. Ketiga, sistem memori yang berlapis, dari jangka pendek, panjang, konsensus, sampai episodik, biar agen tetap on track pas ngerjain proyek berminggu-minggu. Dan yang keempat, ini nih game changernya, tools atau alat. Alat ini ngebuka akses agent ke sistem eksternal. Misalnya, nyambung langsung ke kalender kalian buat ngerombak jadwal sepihak, atau ke sistem keuangan buat transfer dana real time. Alat inilah yang ngasih tangan virtual ke agent buat ngemodifikasi dunia nyata. Kelihatannya canggih banget ya. Tapi sebelum kita serahin semuanya ke agen otonom, kita masuk ke bagian terakhir, tantangan eksekusi dan masa depan. Waktunya reality check. Secanggih-canggihnya memori jutaan token tadi, kecerdasan buatan tetap punya celah kelemahan. Ada riset krusial banget nih di tahun 2023 yang nemuin fenomena loss in the middle. Intinya, pas AI dipaksa nelan konteks informasi yang kepanjangan, mekanisme atensi mereka jadi kewalahan. Akibatnya, performa akurasi mereka merosot drastis kalau disuruh nyari fakta spesifik yang nyelip di tengah-tengah dokumen. Mereka jadi gampang bias dan cuma memperhatiin instruksi di bagian awal banget dan akhir banget dari prompt kalian. Ini jelas jadi tantangan operasional serius dong, apalagi kalau kita mau mempercayain agen buat nyari anomali di ratusan halaman laporan penting perusahaan. Lebih jauh lagi, kalau kita evaluasi secara fungsional di lapangan, agen AI punya batasan yang sangat mendasar. Mereka nggak punya kecerdasan emosional buat ngerti dinamika sosial manusia yang kompleks. Jadi, untuk tugas berbasis empati klinis kayak terapi, mereka benar-benar nggak mumpuni. AI juga dipastikan bakal gagal optimal kalau diterjunin ke lingkungan fisik yang dinamis dan kacau banget, kayak skenario evakuasi bencana alam. Dan yang paling penting, arsitektur mesin ini nggak punya parameter yang bisa diandalkan buat ngambil keputusan di situasi etis dengan konsekuensi tingkat tinggi. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, saya mau ngajak kalian merenungkan satu hal penting.
Saat kita terus mempercepat transisi dari model teks statis menuju agen-agen canggih yang sanggup mikir dan bertindak otonom di ruang digital, gimana caranya kita mastiin kalau seluruh tindakan independen mereka tetap seirama sama nilai-nilai kemanusiaan kita? Ini bukan sekedar pertanyaan filosofis loh, tapi urgensi teknis. Mengingat AI sekarang benar-benar udah melangkah keluar dari layar chatbox kita dan mulai ambil alih kemudi eksekusi di dunia nyata. Coba kalian renungin. Terima kasih banyak udah nyisihin waktu dan ngebedah topik super seru ini bareng saya.